sebagai pihak yang kemarin heboh bisa dibikin kronologi awal seperti apa sih Mas? Mungkin kronologi awal langsung disampaikan oleh pimpinan saya ya, Pak Aisyah ya. Langsung kita mulai nih kronologi nih ya. Iya, Oke. aja Bang. Oke, jadi terima kasih teman-teman ini sudah hadir pada kesempatan ini di bincang-bincang siang ya. Dengan kami dari Solvay Rela Office sebagai tim kuasa hukum dari Bibi Kelinci. Sebagaimana tadi ditanyakan oleh teman-teman media, kronologinya seperti yang sudah disampaikan kemarin, pada intinya teman-teman ada 2 orang individu berinisial Z dan E itu datang ke restoran kami lalu pesan makanan. Nah, dalam proses pesan makanan ini sepertinya beliau berdua ini merasa terlalu lama proses makanan ini dibuat. Pada akhirnya beliau berdua ini masuk ke dalam dapur lalu melakukan tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan bahkan melanggar hukum, termasuk diantaranya seperti yang kita sudah sampaikan, menghardik karyawan kami, mengancam akan memporak-porandakan dapur dan lain sebagainya. Pada akhirnya dikarenakan situasinya menekan karyawan kami, akhirnya makanannya diserahkanlah kepada mereka. Pasca makanannya diserahkan, mereka langsung keluar dari restoran tanpa membayar. Kalau ada yang mengatakan bahwa mereka lupa membayar, rasanya agak tidak mungkin. Kenapa? Karena karyawan dari Bibi Kelinci itu datang keluar mengikuti, membawa mesin edisi. Dan buktinya pun sudah kami serahkan pada polisi, ada di CCTV. Jadi ketika itu dia masuk ke dalam mobil, masih diikuti oleh karyawan kami. Jadi kalau memang ada narasi bahwasannya itu lupa membayar, rasanya agak tidak masuk akal. Tapi ya, who knows. Jadi kurang lebih seperti itu kejadiannya. Mereka pergi, keluar tidak membayar, dan pada akhirnya kita sudah seperti yang kemarin diupdate, sudah sampaikan somasi, tapi tidak ada respon. Nah, saya juga mau menambahkan ya teman-teman, ini yang kita perlu garis bawahi. Jadi ada hari setelah kejadian, di mana yang berinisial Z ini datang ke sini. Datang lalu berbicara, sampai pada akhirnya dia meninggalkan nama, alamat, dan nomor handphone. Kepada tujuan inilah kami mengirimkan somasi. Tapi ketika tim kami berangkat ke lokasi, ternyata alamat tidak ada. Kita arahkan tim untuk bertanya kepada ketua RT, kepada orang setempat, itu tidak ada alamatnya. Tidak ada yang kenal yang bernama Zeni. Jadi kami menganggap ini sebagai gestur itikat buruh. Kami sayangkan sekali, karena kan sebenarnya saat ini spirit dari Bibi Kelinci, teman-teman juga mungkin familiar bahwasannya kita hanya pengen kalian rendah hati untuk mengakui kesalahan. Sesimpel itu aja. Kita tidak mengharapkan suatu effort yang luar biasa besar dan masif, tidak mengharapkan kalian mengkerdilkan diri sendiri, tidak mengharapkan kalian untuk bersujud. Kita hanya minta kita fair lah. Ada bukti yang menunjukkan kalian datang seperti itu ke tempat kami dengan tidak baik, ada perlakuan kalian yang tidak pas kepada karyawan kami. Kami juga perlu menegaskan kepada karyawan kami bahwa kami sebagai company melindungi mereka juga. Kalau kami tidak mengambil langkah tegas atas rangkaian peristiwa ini, maka kami mau dipandang sebagai apa? Company mau dipandang sebagai rumah yang tidak nyaman praktis oleh karyawannya kan? Nah, jadi kalau teman-teman media dan masyarakat juga pengen tahu apa sih spirit paling utama dari perjuangan yang dilakukan oleh Bibi Kelinci ini, kita konsisten, kita tidak berbicara nominal material. Kita tidak bicara itu. Tapi yang paling penting adalah kita pengen membuat sikap yang tegas. Pertama kepada pihak eksternal, bahwasannya kami itu patuh hukum dan jangan curangi kami. Tapi juga gestur kepada tim kami bahwasannya kita perlakukan konsumen sebagai raja. Tapi raja yang lalim juga akan turun pada waktunya. Ya kan? Jadi memang kita treat kalian sebagai raja, tapi tolonglah kita juga di sini adalah manusia, dan kami juga pengen menegaskan kepada karyawan bahwasannya tidak akan kita biarkan ada perlakuan yang tidak pas kepada karyawan kami. Seperti itu. Mas, mungkin waktunya berapa lama sih sampai dia bilang ini lama banget nih buat disediakan makan? Menurut data CCTV kami, itu hanya sekitar 15 menit. 15 menit jedanya. Jedanya dari orderan dia masuk sampai dia komplain lama sekali. Kalau mungkin nanti mereka punya data pembanding silahkan, tapi kami datanya CCTV. Jumlah pesanannya mungkin banyak kah atau gimana sampai akhirnya butuh waktu lebih dari 15? Jumlah pesanannya dia atau orang lain? Dia. Pesanan dia itu kan ada 11 makanan dan 3 minuman. Nominal berapa? Nominalnya sekitar 500 ribuan total billnya kan sekitar 500 ribuan. Dimakan di sini apa dibawa pulang? Take away. Take away. Jadi memang sepertinya
mau dibawa pulang buru-buru, mungkin beliau tidak berkenan karena di sini sedang ramai, jadi dia merasa mungkin ya kita nggak tahu. Tapi yang pasti mau dibungkus lah makanan itu waktu itu temanya. Kapan itu tepatnya, Pak? Gimana? Kapan tepatnya dan jam berapa? Jamnya. Kronologis waktu terus kemudian intimidasinya kayak gimana? Oke. Kalau tanggalnya kan 19 September hari Jumat ya. Itu startingnya sekitar hampir jam 11. Jam 11 malam. 22.51 tepatnya. 22.51 itu datang. Terus itu berjalan sampai pukul 23.53. Jadi sejam itu dia sudah pulang. 22.53 dia sudah pulang. Sudah ngajar pergi keluar. Tanpa membawa makanan itu. Di bawah. Oh, di bawah. Itu yang jadi masalah, Pak. Tanpa membayar lebih tepatnya. Jadi kan kalau memang dia mau komplain jangan dibawa makanannya. Tapi ini dia komplain, mungkin merasa itu adalah kompensasi yang layak untuk dia karena lama jadi gratis. Nah saya nggak tahu tuh muncul dari mana keyakinan itu. Karena saya nggak pernah punya pemahaman seperti itu gitu loh. Kalau terlambat boleh gratis. Saya nggak tahu ya. Jadi makanya itulah yang terjadi kira-kira. Kalau intimidasi tadi ada pertanyaan dari teman-teman, memang ada yang sifatnya fisik itu kita bisa akui memang sifatnya tidak berat lah. Mungkin kalaupun kita kategorisasikan penganiayaan paling ringan lah karena tidak ada bekasnya. Kurang lebih bentuknya seperti inilah. Nepuk bahu. Ya. Tapi memang intimidasi non fisiknya yang mengganggu. Apa ucapannya? Karena contohnya dia katakan mau obrak-abrik dapurnya, lalu dia ada pukul chiller kita sampai chiller kita rusak. Nah, lalu dia gimana? Ya, terus yang paling membekas sebenarnya di hati Ibu Nabila itu adalah yang kutukan terhadap stafnya yang sedang mengandung. Itu yang paling membekas karena ini sama sekali unrelated dari semua pusaran ini gitu. Maksudnya kalau ada karyawan yang bikin salah, konsumen komplain itu masih lebih masuk akal. Tapi kalau ada keadaan yang tidak menyenangkan, konsumen itu mengutuk anak dari karyawan itu rasanya kalau bukan ad hominem kita udah nggak ngerti itu apa. Jadi seperti itu yang paling membekas di kita. Oke, Bang, Mas, itu Bang. kan musisi ya kalau nggak salah. Kalau saya juga Info yang kita dapat seperti itu. kami juga ada tracking. Nah, dari musisi itu ada yang ngedatangin pihak apa nggak selama ini? Gitu? Yang datang ke sini ada, cuman kami tidak tahu latar belakangnya musisi atau bukan. Tapi yang datang berupaya untuk ya mungkin cek-cek lokasi, mungkin mau pemetaan ada. Kita bisa pahami lah itu kan namanya sedang menghadapi keadaan seperti ini, cuman kita nggak tahu latar belakangnya. Oke, Bang. Dibutuhkan atau katakan memberikan waktu berapa lama dari somasi itu dilayangkan? Ini berarti belum diterima ya? Sudah. Oh, sudah. Karena kita WA ke nomor yang ditinggalkan tadi. Oke. Terus berapa kali 24 jam yang Sudah lewat. Sudah lewat. Jadi kemarin kenapa kita akhirnya laporkan kepada kantor polisi? Polisi mana tuh? Polsek Mampang. Mampang, oke. Kenapa kita laporkan? Karena sudah lewat batas waktu pemenuhan permintaan kita di hari kemarin jam 1, ya, di jam 1 kemarin. Jadi itu kemarin kita kasih waktu sekitar 2-3 hari. Sekitar 3 hari kita kasih waktu dari somasi sampai dengan pemenuhan. Ternyata reach out pun tidak gitu. Jadi kita kira setidaknya kan dia akan ngontak deh, nanya detail. Mau teknisnya kayak gimana, dilaksanakan gimana. Itu kan minimal gestur itikat baik pertama lah. Yang kita bisa terjemahkan, oh berarti memang dari pihak sana merasa perkara ini idealnya selesai secara baik-baik. Tapi karena itu pun tidak ada, kami sudah kasih waktu cukup lama, itulah kenapa kita buat LLP. Masih membuka peluang mediasi, masih membuka peluang mediasi di mediasi sama Kapolsek atau apa bagaimana? Nah, ini juga kami perlu tekankan, ini satu hal yang krusial juga dalam proses ini ya teman-teman ya. Pintu maaf masih terbuka. Walaupun demikian, yang perlu diperhatikan, setiap jam yang lewat, setiap hari yang berlalu, sudutnya mengecil. Jadi kalau pintu maaf itu di hari kemarin masih 90 derajat, mungkin besok tinggal 85. Mungkin besok tinggal 70. Tapi yang pasti kami berharap ini selesai dengan baik. Kalau spirit dari klien kami dan company masih sama permintaan kami seperti yang disomasi, tiga itu, ya. Jadi bahkan kalaupun sesimpel dia melakukan itu sekarang, saya yakin dan percaya dari company dan dari Ibu Nabila juga akan bisa memaafkan sebenarnya. Makanya yang kami nggak dapat sense-nya itu adalah, dan klien kami juga, sedemikian sulitkah minta maaf? Atau memang saya yakin itukah dia tidak bersalah? Itu yang buat kita penasaran gitu. Jadi ya
sekalian saya juga gini deh ya, saya juga mau titip pesan lah sekalian dalam kesempatan ini melalui teman-teman media. Saya juga mungkin mau menyampaikan, karena berhubungan dengan tadi mediasi ya Pak ya, saya mau titip pesan juga untuk Mas Z dan Mbak E ya. Mas dan Mbak saat ini sedang berada di sebuah persimpangan jalan yang krusial di dalam kehidupan Mas dan Mbak. Kalau kami boleh berpendapat. Kenapa? Karena ada ratusan juta pasang bola mata saat ini yang sedang memeriksa dan memantau respon dari kalian atas perkara ini. Opini publik sudah terbentuk, ya kan? Kalian juga sudah tahu apa yang kalian lakukan, apa yang terjadi, dan apa solusinya. Jadi di persimpangan jalan ini teman-teman, kami mau titip, ariflah dalam memutuskan langkah, bijaksanalah dalam mengambil keputusan, dan kami titip pesan, tidak pernah ada orang yang rendah dirinya karena rendah hatinya. Jadi silahkan berkonsultasi dengan orang-orang yang dianggap capable untuk memberikan advice bagaimana menyikapi. Tapi Mbak dan Mas di persimpangan ini saya sarankan harus bijaksana. Artinya udah final belum ya Pak? Untuk proses hukum lebih lanjut kalau memang siap. Kalau memang tidak ada itikat berdamai, kita perjuangkan sampai kami mendapat keadilan. Mas, 3 poinnya itu apa sih? Tadi kan sempat ngirim website ya, itu keterima nggak? Dibaca nggak sama yang Kebetulan WhatsApp-nya terlihat ke deliver. Tapi kebetulan handphone kita tidak nyala centang biru, jadi nggak tahu dibaca apa enggak. Tapi sepertinya terbaca. Kenapa? Karena somasi kami sepertinya sampai ke orang lain yang tidak kami kirimi. Sepertinya, ini kan dugaan ya. Tapi karena kami tidak kirim ke orang yang ini, tapi dia dapat, kami asumsikan dapat mungkin dari yang kami kirim. Mas, 3 poin tadi dibilang Dalam somasi? apa sih? 3 poinnya, saya ulangi. Pertama, permohonan maaf kepada company dan klien kami, Nabila. Kedua, permintaan maaf kepada karyawan yang dipukul. Ketiga, permintaan maaf kepada ibu yang janinnya dikutuk, dan ucapan doa semoga janinnya lahir dengan sehat walafiat dan menjadi kebanggaan bagi semua orang. Simpel kan? Sangat mudah. Gitu aja. Pun semisal dia melakukan 3 itu, Mbak Nabila bakal cabut laporannya nggak? Iya. Per momen tadi saya ngobrol dengan Mbak Nabila, masih iya bilang. Masih iya. Masih iya. Sampai kapan mungkin batas akhirnya dia? Tadi seperti yang saya bilang, pintu maaf masih terbuka, tapi semakin hari derajatnya semakin kecil. Apakah hari ini berkurang 5 derajat, apakah 10 derajat, saya nggak tahu, tergantung beliau kan. Karena kan beliau terganggu juga nih. Kalau sekarang beliau mungkin masih sabar, masih membuka pintu pengampunan, kalau tiba-tiba dalam 2-3 hari ini gara-gara beliau stres, perkara ini nggak garas-garas terganggu bisnisnya, itu kan bukan hal yang mustahil. Dan pada faktanya sekarang sudah mulai terganggu nih agenda beliau nih, gara-gara perkara ini. Nah, jadi bijaksanalah dalam menyikapi. Efek dari laporan ke Polsek kemarin, Ya. dugaan pasalnya seperti apa? Bisa dijelaskan buktinya apa yang dilakukan? Baik, jadi kemarin kami ketika menyampaikan laporan itu, kami menganalisis secara teori hukum pidana. Itu setidak-tidaknya ada beberapa tindak pidana. Pertama tentang pencurian, lalu tentang penganiayaan, memasuki pekarangan orang lain tanpa izin. Itu semua kita analisis berpotensi untuk terpenuhi. Tapi pasca kita berkonsultasi dengan pihak Polsek, kita sajikan bukti yang kita miliki, terutama CCTV. Menurut pihak Polsek yang paling berpotensi sampai terpenuhi adalah terkait pencurian terlebih dahulu. Karena rangkaian peristiwanya sangat mudah dipahami secara kasat mata. Ada orang datang ke tempat makan, bawa makanan, keluar nggak bayar. Itu tidak perlu ahli hukum pidana untuk bisa menafsirkan itu potensi perbuatan apa. Jadi setidak-tidaknya di LP kami kemarin yang baru masuk itu terkait dengan 363, pencurian dengan pemberatan. ancamannya? Ancamannya itu ada berapa tahun? 378 berarti ya? 363. Agak lupa saya ancamannya. Maksimal 7 tahun ya. Maksimal 7 tahun. Artinya ada ruang untuk ditahan. Mas, kalau kemarin kan itu dari Instagramnya Mbak Nabila ngomong sempat ada orang suruhan yang disuruh datang ke sini buat itu tuh buat apa? Buat pembayaran Pak atau apa? Dan ya itu dulu aja. Saya izin jawab secara general aja ya Mbak ya. Yang datang ke sini ada banyak.
sepertinya motifnya banyak. Ada yang mencoba menakut-nakuti, ada yang mencoba membayar, ada yang mencoba mencari info, ada yang mencoba untuk memetakan lokasi, ada yang lihat-lihat siapa yang ada di sini, siapa yang jaga dan lain sebagainya. Laporan dari tim yang datang itu berbagai jenis, ada yang datang untuk rekam-rekam, itu ada. Nah, jadi kita tidak diferensiasi, kita tidak splitting hair lah tentang siapa. Yang pasti ada yang datang, tapi kalau pertanyaannya pembayaran itu tidak ada. Tidak ada pembayaran yang kita terima. Mas ada ancaman-ancaman nggak sih Mas Ancaman. setelah kejadian ini? Intimidasi. Kalau intimidasi langsung kepada klien kami tidak ada. Tapi yang kita dapatkan sepertinya upaya-upaya di sosial media lah. Upaya-upaya untuk mengecilkan, mengkerdilkan, upaya untuk menciptakan persepsi seakan-akan kita itu playing victim. Itu kan ya bagian dari konsekuensi sengketa yang dipublikasikan. Kita hadapi dengan senyuman aja. Untuk dampak dari bisnisnya kan ini kan viral akhirnya ya. Ada nggak sih kerugian yang dirasakan sama Mbak Nabila dan bisnisnya ini? Yang sudah paling pasti adalah kerugian waktu. Sudah pasti sekali karena dalam fase bisnis ini, jadi pada prinsipnya saat ini bisnis Mbak Nabila itu sedang dalam fase yang sangat krusial, yang membutuhkan full attention dari beliau. Tapi karena ini ya sudah pasti terganggu waktunya, istirahatnya, notifikasi sosmednya yang tang teng tong terus, itu kan mengganggu. Apalagi beliau juga orang yang sebenarnya pada hatinya baik, jadi bukan orang yang sering ribut sama orang gitu. Jadi tidak terbiasa kalau ada orang yang rese dalam hidupnya. Kan ada orang yang dalam hidupnya penuh dengan sengketa, sehingga hari-hari kalau ada sengketa dia santai aja. Tapi kalau klien kami ini kebetulan orang baik yang hampir tidak pernah bersengketa dengan orang, jadi menghadapi ini ya taxing lah buat beliau. Secara jelas mata, apakah dari yang sebelumnya rame terus kemudian karena ada viral ini jadinya sepi terus enggak. atau segala macam? Karena produk kami andalan, tidak akan terpengaruh kalau penjualan kami atas perkara ini tidak. Bahkan harapan kami ya Mbak ya, harapan kami semakin ramai karena orang jadi penasaran, loh seenak apa sih makanannya? Iya dong, sampai bisa digituin gitu loh. Apakah kenikmatan makanan ini melampaui resiko yang timbul kalau nggak dibayar misalnya itu kan kita kan membuat penasaran kan perlu juga gitu. Jadi daripada kita stres, kita justru pengennya masyarakat ayo cobain nih makanan di sini karena sepertinya worth the risk. Berarti Mas. bisa jadi ajang quote-unquote promosi dalam kondisi kayak gini. Kalau dari klien kami tidak melihat sebagai promosi lah Mbak ya, karena kan kita ini fokusnya mempertahankan hak saja. Tapi kalau memang ternyata ada manfaat baik yang dipetik, ya kita alhamdulillah. Tapi kita sama sekali tidak melihat itu sebagai promosi. Bahkan yang tadi kalau kita mau hitung secara matematika, banyakkan loss-nya. Kecuali misalkan dapat dibuktikan dari perkara ini tiba-tiba kami bertambah penjualan 1000%, ya itu kita katakanlah kita nggak rugi. Tapi nggak juga, biasa aja. Tapi yang paling taxing adalah terhadap waktu dari beliau. Mas, mungkin Mbak Nabilanya kemana? Nah, kebetulan karena Mbak Nabila tadi saya bilang sedang dalam fase krusial, jadi beliau harus ke tempat lain. Beliau juga menyampaikan tadi permohonan maaf tidak bisa menemani teman-teman di sini. Tapi kami sebagai tim kuasa hukum, sekiranya nanti ada kebutuhan pertanyaan, kami siap untuk menjawab. Oke, Mas. Dilihat sampai sekarang dari rute kejadiannya itu belum ada permintaan maaf. Adakah nanti akumulasi kerugian material, imaterial, misalnya kalau tadi nilainya 500.000, terus kemudian dikali kelipatan hari sampai dia belum minta maaf, berapa gitu? Kita tidak bicara seteknis itu Pak, tapi yang pasti akan compounding, itu sudah pasti. Karena kalkulasinya kan loh, kasarnya begini, kan pasti company perlu mengeluarkan cost dalam menavigasi perkara itu. Termasuk diantaranya kan untuk ya konsultasi dengan lawyer, ya kan diantaranya untuk hal-hal lain dia mungkin perlu menjelaskan kepada partner bisnisnya kenapa ini menjadi, itu kan semuanya adalah hal-hal yang sebenarnya dapat dikuantifikasi secara material, walaupun kita akan nanti klaim itu secara imaterial. Tapi yang pasti analogi saya tadi bahwasannya pintu maaf semakin kecil itu hubungannya bukan hanya kepada permintaan maaf ya, tapi juga pasti effort materialnya dong. Karena semakin lama energi yang terkuras, ya kita harus fair. Bagaimana kita ketemu di tengahnya ya, kita harus dengan lebih detail nanti. Mas, kemarin kan juga Mbak Nabila sempat ngomong kalau si orang berdua ini, si Pak Sutri ini pernah melakukan hal yang sama di tempat yang lain. Nah itu tuh Mbak Nabila dapat informasinya dari mana? Memangnya seperti itu bahasanya? Pokoknya katanya pernah beberapa kali di tempat yang lain. Oke. Jadi kita memang dapat gini, lebih tepatnya mungkin kita dapat informasi bahwa ada dugaan kelakuan yang tidak pas seperti ini itu bukan yang pertama. Ada dugaan seperti itu.
ya. Karena kita dapat info kebanyakan dari netizen, kebanyakan dari, tapi kita sebenarnya tidak berfokus ke sana. Jadi kita kasih ini, kita buat ini kesempatan. Memang ya sudah lah Mas dan Mbak, ya kan. Kalau memang dirasa perkara ini masih mau berdamai, udah kita cepat beresin aja lah. Akuin lah yang kita minta, itu aja sih. Mas, kemarin juga kan udah dilaporkan ke polisi ya. Nah, Ya. itu dari Mbak Nabilanya udah membuat BAP kah atau gimana? Kemarin kita sudah diminta keterangan. Kita dan para saksi sudah diminta keterangan kemarin, jadi kita tinggal menunggu proses berikutnya. Ada berapa orang berarti yang kemarin diminta keterangan? Sekitar 3 orang. Dari karyawan dan Mbak Nabila? Dari orang-orang yang berkepentingan lah.